Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tasya Oktaanggraini dengan NEM 2019-12197 dari kelas 4D. Saya akan menyampaikan materi tentang GCG, CSR, dan perataan laba. Yang pertama, perataan laba. Perataan laba merupakan suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan, mengurangi risiko, meningkatkan nilai, dan memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Praktek perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth atau secara alami, dan intentionally being smooth by management atau yang disengaja. Yang pertama, secara alami. Perataan laba dalam proses perolehan laba manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Yang kedua, secara disengaja. Perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima, sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Manajemen melakukan perataan laba karena ada motivasi yang mengemukakan beberapa alasan. Manajemen perusahaan melakukan praktek perataan laba, yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi, menjaga hubungan baik antara manajemen dan dengan kreditur, investor, dan karyawan, serta dapat memperbaiki citra perusahaan, yaitu dengan menunjukkan bahwa risiko dari investasi pada perusahaan tersebut adalah rendah. Contoh fenomena dari perataan laba yaitu kasus PT Bank Bukopin Tbk tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan, kerugian penurunan nilai aset. Yang kedua yaitu GCG atau sering disebut Good Corporate Governance. GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. GCG bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Proksi yang digunakan adalah GCG. Prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. LPD adalah lembaga keuangan milik desa Pakraman yang berkedudukan di Pewidangan Desa Pakraman. LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil LPD tersebut telah dikontribusikan sesuai fungsi LPD untuk menggunakan Desa Pakraman. Berikut daerah yang telah menerapkan GCG pada LPD. Yang pertama, Kabupaten Kelungkung membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan koperasi. Yang kedua, Kecamatan Abian Semang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, Gianyar mendapatkan hasil bahwa responsibilitas memiliki pengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Yang keempat, Badung mendapatkan hasil bahwa independensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Yang kelima, Gianyar menyatakan bahwa kewajaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Yang ketiga, CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan CSR yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Pentingnya aspek kinerja lingkungan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Pemerintah telah menyelenggarakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau lebih dikenal dengan PROPER. Salah satu yang menjadi tolak ukur bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan terkait dengan kewajiban pelestarian lingkungan adalah dari hasil PROPER yang didapatkan oleh perusahaan yang terdiri dari peringkat emas atau sangat-sangat baik, hijau sangat baik, biru baik, merah buruk, serta hitam sangat buruk. Hasil PROPER diumumkan secara berkala oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana tingkat pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan melihat warnanya saja. Dipahami dengan teori legitimasi, perusahaan akan memiliki kinerja lingkungan yang baik sebagai upayanya dalam mewujudkan organisasi yang peduli pada lingkungan sekitar. Dengan demikian, melalui kinerja lingkungan yang baik dari perusahaan, maka dapat menambah kepercayaan publik khususnya investor untuk terus berinvestasi yang akan berdampak pada meningkatkan nilai perusahaan.